5 hal yang terjadi ketika Queen Elizabeth meninggal menurut London Bridge Operation. Yang pertama, seluruh media di UK hanya akan memberitakan tentang sang ratu. BBC akan melarang semua hal berbau komedi dari jadwalnya dan seluruh pembawa acaranya akan mengenakan pakaian hitam. Yang kedua, bendera akan diturunkan setengah tiang di mana negara dalam keadaan berkabung. Kemudian, seluruh official website kerajaan beserta sosial medianya akan menggunakan background hitam. Yang ketiga, peti sang ratu akan berada di Westminster Hall, di mana selama 3 hari masyarakat umum dapat memberikan penghormatannya. Yang keempat, hari pemakaman sang ratu akan menjadi libur nasional dan akan ada prosesi 2 menit silent selama pemakaman. Yang kelima, otomatis Charles menjadi raja yang baru. Dan ya, national anthem-nya akan berganti dari God Save the Queen menjadi God Save the King. Kenapa ya Ratu Elizabeth bisa bertahta selama itu bahkan di usianya yang sangat tua dan gak memberikan tahtanya ke Pangeran Charles? Mungkin salah satu alasannya adalah karena sumpah yang dikatakan sang ratu pada ulang tahunnya yang ke-21. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Dan ya, beliau membuktikan perkataannya sebagai pemegang monarki terlama sepanjang sejarah. Jadi ini adalah The Crown, series dari Netflix yang menceritakan tentang kehidupan Ratu Elizabeth. Mulai dari cerita pengangkatan ayah Elizabeth yang menjadi raja, terus kisah cintanya Ratu Elizabeth sama Pangeran Philip, pengangkatannya jadi ratu, dan peristiwa-peristiwa penting lain di kerajaan itu diceritain di The Crown ini. Jujur aku suka banget sama pemain-pemain semua yang meranin di The Crown. Apalagi sang ratu sama Lady Diana tuh mirip banget menurut aku ya. Kayak mereka semua tuh dapat gitu loh feel kerajaan bangsawannya. Terus ada beberapa season gitu, kalian wajib nonton karena kerasa banget power cewek kuatnya tuh loh. BTW ini wangi banget. Jadi ini adalah The Crown, series dari Netflix yang menceritakan tentang kehidupan Ratu Elizabeth. Mulai dari cerita pengangkatan ayah Elizabeth yang menjadi raja, terus kisah cintanya Ratu Elizabeth sama Pangeran Philip, pengangkatannya jadi ratu, dan peristiwa-peristiwa penting lain di kerajaan itu diceritain di The Crown ini. Jujur aku suka banget sama pemain-pemain semua yang meranin di The Crown. Apalagi sang ratu sama Lady Diana tuh mirip banget menurut aku ya. Kayak mereka semua tuh dapat gitu loh feel kerajaan bangsawannya. Terus ada beberapa season gitu, kalian wajib nonton karena kerasa banget power cewek kuatnya tuh loh. BTW ini wangi banget. Kenapa namanya itu Ratu Elizabeth kedua? Kenapa ada angka 2-nya? Ya karena sebelumnya ada Ratu Elizabeth yang pertama. By the way, Queen Elizabeth yang pertama ini dijuluki sebagai The Virgin Queen. Jadi nama-nama di keluarga kerajaan itu ngambil nama-nama dari leluhur mereka. Nah, Queen Elizabeth II nama aslinya adalah Elizabeth Alexander Mary. Kemudian Queen Mother atau ibunya Elizabeth ini namanya juga Elizabeth, yaitu Elizabeth Angela Margaret Boyce-Lyon. Oh ya, pas beliau jadi ratu sama suaminya dipanggil King George VI dan Queen Elizabeth. Dan nama anak perempuannya Queen Elizabeth juga Elizabeth, yaitu Anne Elizabeth Alice Louis. Dan nama panjang Princess Charlotte ini adalah Charlotte Elizabeth Diana. Mungkin kalau dia jadi ratu namanya jadi Queen Elizabeth III. Yap, bahkan suaminya Pangeran Philip juga berkorban banyak banget untuk posisi ratu tersebut. Kalau nonton di The Crown nih, Prince Philip ini kan wataknya tegas, apalagi dia pernah militer. Dan sebagai laki-laki, karena istrinya itu ratu, dia nggak bisa full beneran berperan sebagai sosok kepala keluarga yang utuh gitu loh, suami yang mimpin di keluarga. Dan Pangeran Philip harus terus berada di bawah bayangan istrinya, apalagi di depan umum ya. Salah satunya ngikutin protokol kayak gini nih, dia harus selalu berjalan beberapa langkah di belakang istrinya dan memanggil istrinya dengan sebutan ma'am di depan publik. Terus di The Crown juga dibilangin kalau anak-anaknya itu nggak bisa dikasih nama Mountbatten, yaitu nama keluarganya Prince Philip karena protokol. Tapi dibalik itu semua, Prince Philip hebat banget berhasil menjadi pendukung untuk istrinya memimpin sebuah kerajaan. Andaikan kau datang kembali. Hai, izin stage ya, mungkin ini tuh salah satu bentuk dari motonya Queen Elizabeth, yaitu never complain and never explain. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah moto kerajaan yang dipegang teguh terutama oleh Queen Elizabeth II. Motonya tuh diciptain oleh ibunya sendiri, yaitu Queen Mother. Bahkan dengan segala hujatan dan kehebohan yang diterima saat itu di koran-koran dimanapun tuh dia tetap memegang prinsip tersebut. Jadi ternyata ada monarki yang berkuasa sedikit lebih lama daripada Ratu Elizabeth. Dia adalah raja dari Prancis, yaitu Louis ke-14. Tada, ini dia. BTW bentar ya, aku mau lanjut pakai lotion dulu karena kulit aku kering. Oke, jadi beliau ini dinobatkan pada Mei tahun 1643, 400-an tahun yang lalu. Dan menurut catatan, beliau ini berkuasa 72 tahun 110 hari. Tapi, Raja Louis ke-14 ini naik tahta pada usianya yang ke-4 tahun, masih kecil. Dimana ya, anak 4 tahun belum bisa mimpin lah, ngambil kebijakan segala macam nggak bisa. Alhasil, Raja Louis di awal pemerintahannya semuanya diwakili oleh Ratu Anne, yaitu ibunya sendiri. Sementara Raja Louis ke-14 baru benar-benar menjadi
menjabat saat usianya 21 tahun, kira-kira 17 tahun kemudian lah. Oh ya, fakta uniknya nih, Raja Louis hidup lebih lama daripada seluruh anak-anaknya. Jadi pas dia meninggal itu yang jadi raja bukan anaknya melainkan cucunya. Oh ya, tadi aku pakai combo dari Scarlett yang seharian dipakai tuh wanginya. Ada lagi cerita sedih yaitu saat ayahnya Queen Elizabeth meninggal. Jadi saat ayahnya meninggal, posisinya Queen Elizabeth itu lagi ada di Kenya. Lagi ada tugas kenegaraan gitu. Dan ketika tahu ayahnya meninggal, si Queen Elizabeth ini langsung naik pesawat pribadinya untuk balik ke London. Tapi pas sampai di London nih, dia nggak bisa langsung turun dari pesawatnya. Karena saat itu sang pelayan lupa bawain dia baju hitam. Jadi meskipun tahu ayahnya udah meninggal, dia nggak bisa langsung turun karena protokol tersebut. Alhasil dia nungguin pelayannya bawain baju hitam, terus setelah dibawain dia harus ganti di dalam pesawat. Dan ini posisinya Queen Elizabeth ketika turun dari pesawat setelah pakai baju hitam. Dan sejak kejadian itu, setiap anggota kerajaan mau pergi kemanapun harus bawa satu set pakaian hitam. Ya, untuk berjaga-jaga hal buruk kayak gini terjadi. Guys, kalau misalnya kalian perhatiin ya, cuma Princess Anne doang yang namanya itu ada gelar Princess Royal. Padahal putri kerajaan ada beberapa ya, tapi yang lain gak ada tuh yang namanya Princess Royal. Jadi Princess Royal ini adalah gelar tertinggi yang dapat diperoleh oleh putri kerajaan UK. Dan gelar ini hanya diberikan kepada satu orang, yaitu kepada anak perempuan tertua dari monarki tersebut, dimana itu adalah Princess Anne. Sepanjang sejarah nih, cuma ada 7 orang aja yang mendapat gelar Princess Royal. Nah, Princess Mary adalah orang pertama yang mendapatkan gelar tersebut. Gelar tersebut diberikan oleh orang tuanya. Gelar Princess Royal sendiri akan melekat seumur hidup. Jadi bisa saja nanti ketika Princess Anne meninggal dan William menjadi raja, maka gelar Princess Royal akan didapatkan oleh Princess Charlotte. King George VI katanya beliau dan istrinya tuh nggak kepikiran bakal naik tahta. Bahkan awalnya nggak mau mengemban tugas berat tersebut karena mereka tahu kalau nanti dia menjadi raja, maka anak sulung mereka yaitu Elizabeth yang akan menjadi pewaris selanjutnya. Dimana putri kebanggaan mereka harus memikul tugas berat sebagai seorang pemimpin monarki. Tapi ternyata takdir berkata lain karena kakaknya yaitu King Edward VIII lebih memilih cinta daripada tahta. Yap, baru 1 tahun menjabat beliau melepaskan mahkotanya demi seorang wanita sosialita asal Amerika yang sudah pernah bercerai. Yang ya nggak sesuai protokol kerajaan lah. Dan ya akhirnya garis suksesi langsung berubah drastis. Mengapa sih yang dikuburkan bersama Ratu Elizabeth di dalam peti tersebut? Jadi royal family tersebut punya tradisi untuk disemayamkan bersama dengan sentimental itemsnya mereka. Contohnya adalah Queen Victoria yang dikuburkan dengan memakai cincin di setiap jarinya. Bukan cuma itu, beliau memakai setumpuk gelang di lengannya dan beberapa lapis kalung di lehernya. Oh ya, beliau juga disebutkan membawa gifts yang pernah dipakai oleh almarhum suaminya. Sementara untuk Queen Elizabeth sendiri sepertinya lebih sederhana. Di antara lebih dari 300 perhiasan yang dia punya di koleksi pribadinya, Queen Elizabeth hanya dikuburkan dengan cincin pernikahan yang dia miliki bersama dengan Pangeran Philip dan juga sepasang anting mutiara. Question of how are they keeping her body, fresh. Oke, jadi di video itu mbaknya jelasin tentang orang-orang yang nanya emang beneran Queen Elizabeth ada di peti tersebut. Pertanyaannya tuh loh, terus kok nggak ada baunya, kan udah berhari-hari. Sini aku mau jelasin versi Indonya ya. Sama ada juga info yang aku ambil dari CNN. Jadi Ratu Elizabeth tentunya ada di peti tersebut. Dan yang menyebabkan peti tersebut tetap aman adalah karena peti tersebut udah didesain secara matang sejak 30 tahun yang lalu bahkan oleh Queen Elizabeth sendiri. Peti tersebut terbuat dari kayu oak yang dilapisi timah. Dan katanya beratnya sampai 1 ton, makanya nih ekspresi mas-masnya tuh sampai kayak gini. Kenapa petinya dilapisi timah? Jadi timah itu katanya punya efek untuk menyegel kelembapan, jadi nggak bakalan cepat membusuk. Metode kayak gini dipakai untuk peti-peti yang dikuburkan di atas tanah. Peristirahatan terakhirnya Queen Elizabeth itu nanti di King George VI Memorial Chapel. Di sana itu ada orang tuanya Queen Elizabeth, jadi nanti Queen Elizabeth di sana bersama orang tuanya, suami dan juga adiknya. Ratu Elizabeth pemakamannya dikremasi atau enggak? Jadi royal family ada yang dikuburkan dan ada yang dikremasi. Untuk Ratu Elizabeth sendiri seperti yang dilihat dalam upacara kemarin, peti beliau diturunkan menuju Royal Vault yang ada di bawah St. George Chapel. Bisa dibilang Royal Vault adalah makam rahasia khusus anggota kerajaan. Di dalam sini katanya ada 24 peti. Royal Vault pertama kali dibangun oleh Raja George III untuk memakamkan putrinya. Sementara ada juga royal family yang dikremasi. Contohnya adalah adik sang ratu sendiri yaitu Princess Margaret. Princess Margaret ini memecahkan tradisi kerajaan dengan memilih untuk dikremasi.
By the way, kalian nggak sih cucu-cucunya Ratu Elizabeth ini berjalan sesuai dengan urutan tahta? Yang pertama ada anak-anaknya Charles nih, itu William sama Harry. Terus berikutnya diikutin sama kedua putrinya Prince Andrew. Urutan ketiga yang paling muda adalah anak-anaknya Prince Edward. Dan barisan terakhir adalah anak-anak dari Princess Anne. Nah, padahal Princess Anne anak kedua ya, tapi kenapa anak-anaknya dia tuh paling terakhir? Fakta menarik yang wajib kamu tahu tentang Ratu Elizabeth I. Jadi Ratu ini punya julukan The Virgin Queen atau Ratu Perawan. Yap, dia nggak pernah menikah dan nggak punya keturunan sama sekali. Elizabeth I terobsesi banget sama kecantikan. Dia suka pakai bahan-bahan berbahaya kayak merkuri, belerang, dan cuka untuk merias wajahnya. Dia tuh pengen banget punya kulit putih mulus kayak gini. Katanya juga sih biar bekas cacarnya nggak kelihatan ya, makanya dipakein makeup. Konon itu juga alasannya dia nggak mau menikah. Dia nggak mau pasangannya ngelihat wajah aslinya di balik makeupnya ini. Karena bukannya tambah mulus, tentu aja efek samping bahan berbahaya kayak merkuri gitu bikin kulit aslinya itu rusak. Tapi ya karena dia seorang ratu dan gak ada yang bisa menghalanginya, dia tetap memakai bahan-bahan tersebut sampai akhir hidupnya. Konspirasi lainnya adalah mengenai lukisan Ratu Elizabeth yang seliweran di mana-mana kayak yang ini nih. Katanya ini tuh bukan wajah aslinya beliau. Semua lukisan ini dibuat oleh orang kepercayaannya ratu, disuruh dibuat secantik mungkin. Kalau wajah aslinya yang gak pakai make up gak ada yang tahu kayaknya ya. Kalau sekarang mah bahan aman udah banyak banget kayak gini. Salah satunya serum eksfoliasi dari Brekti, bisa dipakai di lutut, siku, ketiak, leher, bahkan punggung. Manfaatnya banyak banget, bisa di-pause. Kalau kalian mau bisa cek di keranjang kuning. Oke, setelah dikremasi, Princess Margaret diletakkan di mana ya? Tentu aja Princess Margaret bersama dengan keluarga intinya. Tahu nggak sih kenapa Princess Margaret dikremasi? Secara tradisi, keluarga kerajaan dimakamkan dengan peti yang berlapis timah. Tapi berbeda dengan yang lain, adik Ratu Elizabeth yaitu Princess Margaret memecahkan tradisi kerajaan tersebut. Beliau memilih untuk dikremasi. Kenapa? Nggak ada alasan resminya, tapi diyakini Margaret sendiri memilih untuk dikremasi agar bisa dekat dengan ayahnya. Katanya juga nih, di tempat ayahnya itu sebenarnya nggak ada tempat buat petinya Princess Margaret. Jadi dia dikasih pilihan untuk dimakamkan di pemakaman kerajaan lain. Tapi menurut informasi beliau nggak mau karena katanya di sana tempatnya agak suram. Jadi karena nggak ada pilihan lain, beliau memilih untuk dikremasi. Dan selama proses kremasi tersebut nggak ada satupun anggota kerajaan yang ikut. Setelah dikremasi, abunya ditempatkan di St. George's Chapel, yang sekarang udah ada seluruh keluarganya termasuk Queen Elizabeth. Mereka berdua punya kehidupan yang sangat berbeda. Margaret dikenal sebagai princess yang suka banget berpesta. Salah satu yang paling terkenal dengan Princess Margaret ini adalah kebiasaannya yang mirip sama ayahnya, yaitu perokok akut. Bahkan sampai pernah operasi pengangkatan sebelah paru-parunya dia. Tapi nih, setelah operasi itu dia nggak kapok ngerokok, tetap diterusin. Katanya dia nggak mau tunduk dengan siapapun, mau perkataan dokter, kayak mau perkataannya Queen Elizabeth gak yang larang dia buat ngerokok. Ya gas aja pokoknya. Terus lihat deh, Margaret ini punya mata biru yang bikin dia cantik banget. Jadi ya banyak banget cowok-cowok yang suka sama dia. Terus tahu kan satu lagi hal paling heboh dalam Princess Margaret, yaitu kehidupan percintaannya. Ada yang tahu nggak ini siapa? Yang nonton The Crown pasti tahu nih, silahkan komen ya. Kenapa ya saat dewasa Princess Diana selalu berambut pendek, gak pernah berambut panjang? Kalau panjang pasti cantik deh. Ada alasannya loh. Nah, rambut pendek udah jadi signature looknya Princess Diana. Menurut penata rambutnya, beliau gak pernah berambut panjang karena suatu momen pada acara kerajaan, dimana saat setelah melahirkan Pangeran Harry, rambut Diana tuh sedikit lebih panjang. Dan saat menghadiri acara kerajaan, publik itu lebih tertuju pada rambutnya Diana daripada acara kerajaan itu sendiri. Nah, semuanya tuh pada fokus sama Princess Diana, dan itu bikin Ratu Elizabeth nggak suka. Baru panjang dikit aja heboh, gimana kalau berubah drastis? Makanya nih, Princess Diana nggak pernah lagi merubah model rambutnya. Padahal perubahan apa aja oke ya, asal nggak negatif. Contohnya salah satu perubahan yang aku alami setelah pakai ini. Jadi ini tuh scrub buat Katie, pakainya 2 kali seminggu. Caranya gampang banget kayak scrub biasa, tinggal dipijat lembut. Dan pemakaian rutinnya bisa bikin kulit lebih lembut, halus, dan cerah. Tinggal cek di keranjang kuning ya. Kisah seorang princess yang mencintai pengawal kerajaan. Bukan cuma pengawal aja, dia juga pilot dan pahlawan perang. Princess Margaret terkenal dengan kisah cintanya yang sangat kontroversial, dimana saat Margaret berusia 22 tahun, dia jatuh cinta dan memiliki hubungan spesial dengan Peter Townsend, yang merupakan orang kepercayaannya King George. Kapten Townsend ini umurnya 16 tahun lebih tua daripada Margaret dan udah punya istri dan 2 orang putra. Meskipun akhirnya Kapten Townsend bercerai dengan istrinya, dia tetap tidak bisa menikah dengan Margaret. Yang pertama karena hubungan
hubungan mereka nggak disukain sama gereja dan juga parlemen. Mungkin karena yang cowok juga udah pernah bercerai. Yang kedua, Margaret masih berusia di bawah 25 tahun dan posisinya tuh masih dekat dengan tahta. Karena masalah ini juga, Queen Elizabeth menyuruh Princess Margaret untuk menunggu beberapa tahun lagi. Cuma akhirnya Princess Margaret tiba-tiba mengumumkan kalau hubungan mereka kandas. Namun akhirnya ada berita bahwa hubungan mereka berdua kandas gitu aja. Kemudian Peter Townsend menikah dengan perempuan lain yang katanya memiliki kemiripan dengan Margaret dari sifat sampai umurnya. Next, mau bahas siapa lagi nih? Komen ya. Ini adalah momen sesaat setelah kematiannya ayah Elizabeth, yaitu Raja George ke-6. Dan di sini juga diperlihatkan Queen Mary, yaitu neneknya Ratu Elizabeth sekaligus ibu dari Raja George ke-6 yang meninggal. Queen Mary dikenal sangat strict dengan aturan kerajaan dan dia nggak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun kecuali kepada pemimpin monarki. Dan bisa dilihat di sini Queen Mary menunduk, dia hormat dalam banget kepada Elizabeth. Dan disinilah Queen Elizabeth benar-benar sadar kalau sekarang dia adalah pemimpin monarki. Dia adalah ratu yang baru, semua tanggung jawab ada di dia dan kekuasaan juga ada di dia. Ini adalah tanda tangan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip. Kalian lihat deh, Ratu Elizabeth tanda tangannya tertulis Elizabeth R. Kenapa ada huruf R-nya? Padahal nama sang ratu nggak ada yang depannya huruf R. Jadi R itu adalah singkatan dalam bahasa Latin yang artinya Regina atau ratu. Sementara untuk raja nanti tulisannya adalah Rex, yang dalam bahasa Latin juga berarti raja. Makanya juga untuk Royal Chamber-nya Ratu Elizabeth itu adalah E2R, yaitu Elizabeth angka Romawi kedua untuk menunjukkan namanya adalah Elizabeth kedua, dan R untuk Regina yang berarti ratu. Nah, Royal Chamber ini nanti akan ada di lembaga-lembaga resmi sebagai simbol pemimpin baru yang memimpin kerajaan. Ini untuk yang sebelum-sebelumnya semuanya ada huruf R-nya. Terus untuk Raja Charles yang sekarang gimana? Nah, ini nih Royal Chamber-nya Raja Charles. C3R, Raja Charles ketiga. Hai, mungkin banyak yang masih bingung tentang gelar Camilla sebagai Queen Consort. Jadi dalam percakapan, Camilla akan dipanggil Queen Camilla. Kenapa nggak dipanggil Queen Consort Camilla? Yang pertama, kita tahu kalau Camilla adalah istri dari raja yang berkuasa terhadap United Kingdom. Nah, gelar Queen itu ada dua, yaitu Queen Regnant dan Queen Consort. Tapi sesuai dengan tradisi, mereka berdua sama-sama disebut sebagai Queen Elizabeth dan Queen Camilla. Seperti layaknya ibu dan neneknya Elizabeth dulu. Ini adalah foto saat funeralnya King George. Yang di sebelah sini ada Queen Elizabeth, kemudian ini Queen Mary, dan ini Queen Elizabeth lagi. Dan gak ada yang menyebut kedua Queen ini sebagai Queen Consort Mary atau Queen Consort Elizabeth. Ya mungkin nanti Queen Elizabeth disebut sebagai Queen Mother karena biar gak ketukar namanya sama anaknya. Makanya juga sekarang tanda tangannya Camilla di belakangnya ada huruf R, yang berarti Camilla Regina atau Queen Camilla. Tahu nggak sih kalau keluarga kerajaan Inggris nggak punya darah Inggris? Jadi keluarga kerajaan Inggris didominasi oleh darah Jerman. Contohnya aja adalah Queen Victoria. Queen Victoria ini hampir full darah Jerman. Tambah lagi dia menikahi Pangeran Albert yang darah Jerman. Jadi darah Jerman mengalir terus beberapa keturunan sampai King George VI. King George menikahi gadis dari Skotlandia yang bernama Elizabeth, yang bikin sedikit darah Inggris mengalir dalam Elizabeth dan Margaret. Tapi kemudian Elizabeth menikahi pangeran dari Yunani dan Denmark, yaitu Prince Philip, yang bikin darah Inggris menipis lagi pada Charles. Tapi kemudian Charles menikahi bangsawan Inggris yaitu Diana yang bikin darah Inggrisnya kental lagi. Ditambah lagi William yang darah Inggrisnya udah kental menikahi Kate Middleton, yang tentunya Inggris tulen, yang bikin anak-anaknya mereka itu sangat Inggris. Alhasil kalau misalnya George naik tahta nanti, dia akan menjadi raja Inggris dengan darah paling Inggris dalam 300 tahun. Kenapa nama anggota kerajaan Inggris terus digunakan berulang-ulang kayak George, Elizabeth, Anne, serta Edward dan Charles semuanya pernah digunakan oleh leluhur mereka berkali-kali. Salah satu alasannya adalah agar penerus tahta memiliki nama yang sesuai dengan tradisi Inggris nantinya. Biasanya sih anggota keluarga yang dekat dengan garis suksesi memiliki nama-nama yang sama dengan leluhur mereka. Sehingga nanti saat mereka menjadi ratu atau raja baru yang memimpin, mereka bisa memilih satu suku nama mereka untuk menjadi nama resmi saat bertahta. Contohnya aja adalah Raja George ke-6. Nama asli beliau adalah Albert Frederick Arthur George. Harusnya bisa menjadi King Albert kan, tapi beliau memilih nama belakangnya, yaitu George. Salah satu alasannya katanya adalah untuk menghormati masa pemerintahan ayahnya, yaitu George ke-5. Jadi Ratu Inggris selama 9 hari kemudian kepalanya dipotong. Lady Jane Grey adalah perempuan terpelajar. Orang tuanya sangat ambisius sehingga ia selalu diberikan pendidikan terbaik. Ia juga dianggap sebagai salah satu wanita paling menawan. Raja Inggris saat itu, Edward VI, meninggal muda karena sakit, dan dia adalah Raja Protestan pertama. Tentunya dia ingin penerus berikutnya adalah seorang Protestan. Sebenarnya, next in line-nya adalah saudarinya sendiri yaitu Mary Tudor, tapi sayangnya dia seorang Katolik. Kalau Mary Tudor jadi ratu, dia akan bikin kerajaan Katolik lagi. Polemik ini yang bikin sepupunya, Lady Jane Grey, yang akhirnya menjadi Ratu Inggris di usianya yang ke-16 tahun. Mary Tudor bisa dibilang bete karena dia udah nunggu lama dan harusnya dia yang jadi ratu.
Ditambah lagi, ternyata negara lebih pengen keturunan langsung yang menjadi ratu. 9 hari kemudian konsil memutuskan Mary Tudor menjadi ratu dengan gelar Mary the First. Dan Lady Jane dieksekusi. Awalnya Mary bilang kalau Lady Jane jadi Katolik aja dia nggak bakal dibunuh, tapi Lady Jane gak mau. Akhirnya dia dipenggal bersama suami dan juga ayahnya. Kenapa Raja Charles pertama dieksekusi mati? Jadi Charles pertama berkuasa pada tahun 1625. Dia adalah satu-satunya raja yang menyebabkan revolusi dan penghapusan sementara sistem monarki. Kok bisa kayak gitu? Jadi semua karena Charles pertama sangat percaya bahwa raja adalah utusan Tuhan. Dan gak ada seorang pun yang boleh menentang raja karena itu berarti menentang Tuhan. Dia juga percaya bahwa hanya raja yang dapat memerintah rakyatnya dan hanya raja yang dapat membuat hukum. Intinya beliau nggak mau berbagi kekuasaan sama parlemen. Tentu aja parlemen nggak setuju dengan pemikiran tersebut hingga muncul kubu parlemen versus kerajaan. Yang paling terkenal adalah Raja Charles pernah mencoba menangkap anggota parlemen dan cari ribut di House of Commons. Dan ada juga perang saudara yang makan banyak korban jiwa. Ini salah satu alasan kenapa ada peraturan kalau anggota kerajaan nggak boleh masuk House of Commons. Endingnya yang menang itu parlemen dan Raja Charles ditangkap, diadili, dan dieksekusi dengan tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada ramalan yang bilang kalau King Charles bakal turun tahta. Jadi ini adalah ramalan dari Nostradamus. Nostradamus ini adalah seorang penulis ramalan pada tahun 1550-an, 500 tahun yang lalu. Dia punya karya berupa kumpulan ramalan-ramalan yang terkenal, dan beberapanya disebut beneran terjadi. Nah, ramalan Nostradamus banyak yang ditafsirkan ulang, salah satunya oleh Mario Reading. Dan dari klaim Reading tersebut ada ramalan yang menyebutkan tentang King of the Islands, yang merujuk ke Raja Inggris karena punya banyak negara persemakmuran. Ramalannya, King of the Islands ini bakalan turun tahta karena nerima banyak tekanan dan akan digantikan oleh sosok tak terduga. Kira-kira siapa ya sosok tak terduga tersebut?